Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Alisa. Saya Olivia Balkis. Saya Kesia Linza. Saya Rici Wian. Di tugas ekonomi kali ini, kami berkesempatan untuk mengobservasi dan mewawancari langsung dari berbagai UMKM lokal di daerah Kunciran Indah dan di daerah Buana Garden. Nah, dari wawancara ini nanti kami akan menanyakan berbagai hal dari mulai produk mereka, berbagai kisah mereka dan lain-lainnya. Langsung saja ke inti videonya. Selamat sore Ibu. Sore kakak. Dengan Ibu siapa? Oh, Mami Tin. Oke. Ibu saat ini lagi berjualan apa? Aku jualan kecil-kecilan sih. Ada snack anak-anak, ada minuman, terus ada menu yang ini apa? Risol mayo, ada chicken katsu juga ada. Ini ada menu baru kita, ayam geprek sama ayam kocak. Paling makanan paling favorit di sini apa? Ayam geprek sama ayam kocak. Oke. Untuk jualannya, usaha ini udah jalan berapa lama? Aku baru 5 bulan. 5 bulan ya. Untuk kondisi daerah sektor sebelumnya ada perkembangan nggak? Sektor sini sih perkembangannya biasa Kak, karena sini kan di lingkungan perumahan ya, jadi ya hanya anak-anak aja sih. Dari sebelumnya rame atau langsung rame? Kita dari awal belum, karena belum ada yang tahu ya, jadi ada 1-2 anak datang, terus besoknya mereka bawa temen, akhirnya lama-lama kita rame. Perubahan ekonominya apa yang paling terasa banget dalam dampaknya? Lumayan sih, ada tambahan uang belanja. Ini untuk masalah kesulitannya apa yang dihadapi? Kalau kesulitan kita namanya pedagang ya, jadi kalau pasti mungkin karena anak-anaknya juga sekarang waktunya sekolah, jadi kita nggak terlalu ini sih, biasa aja. Oke, terakhir ya Mami. Harapan untuk jualan ini, ada harapan apa? Atau lanjut atau tetap? Oh, harapan kedepannya sih Mami, semoga usaha ini bisa maju, terus ada customernya walaupun anak-anak kecil tapi banyak lah gitu. Nanti kalau kita beli boleh kan Mami? Boleh sayang, ayo cobain. Makasih ya Mami. Sama-sama. Oke, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Jojo. Bapak siapa? Jojo. Ini Bapak jualan atau usaha apa, Pak? Kalau boleh tahu. Cilor Maklor. Oke, Cilor Maklor. Nah, oke, ini kita ke pertanyaan yang pertama ya, Pak. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, gimana sih kondisi perkembangan dari dulu sampai sekarang nih, Pak? Kayak perkembangannya gitu, tentang rintisannya gitu, Pak. Awalnya sih kita ya ngeritisnya ya ada agak-agak berat, kesininya lumayan. Alhamdulillah berkat mangkal ini nih. Kita keliling dulunya, sekarang udah beda pangkalan. Oke. Nah, yang kedua nih, Pak. Dari perjalanan usaha Bapak dari dulu sampai sekarang, perubahan apa nih, Pak, yang paling kerasa banget ke usaha Bapak ini? Nah, paling usaha terasa banget yang itu dari masalah harga-harga. Ya, dari awal sampai sekarang ya hampir 100% kenaikan barang-barang harga-harganya. Udah bagi dua harga perbedaannya. Oke. Ke pertanyaan yang ketiga nih, Pak, kalau dari segi omset nih, Pak, udah ada kayak perkembangan kayak semacam Bapak udah mulai jualan online gitu atau masih offline di toko ini aja, Pak? Kita masih offline aja, nggak ada online, nggak ada online nya. Ini malah langsung. Tapi kan yang namanya usaha nih pasti kayak ada naik turunnya ya, Pak ya. Kalau boleh tahu kesulitan atau kendala apa nih yang masih sering Bapak hadapin sampai sekarang ini? Kesulitannya ya itu kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame untuk anak sekolah, kadang-kadang kesini, kadang-kadang enggak. Kita kan sekarang udah sekolahan, jadi kan nungguin cuma yang lewat-lewat aja. Oke. Yang terakhir nih, Pak, apa sih harapan Bapak ke depannya khususnya buat pemerintah daerah nih biar para pelaku UMKM ini seperti Bapak ini makin maju, Pak?
Ya untuk kami KRI sih yang utamanya di masalah harga-harga aja, semacam plastik, telur, minyak, terigu, sagu, nah itu udah benar-benar drastis banget kenaikannya. Kita bingung di situ nih. Oke. Makasih ya Pak. Selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa di sini? Udah berapa lama Bapak jualan ini Pak? Kayak 9 tahun. Ini jualan jus buah ya Pak? Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya boleh ya Pak? Kalau boleh cerita, itu bagaimana sih kondisi daerah atau sektor usaha di sini sebelum adanya perkembangan rame kayak sekarang ini? Apakah dulu memang masih sepi banget atau udah rame kayak sekarang? Kalau untuk wilayah atau lingkungan sih emang dulu sepi, tapi orang sih tetap lumayan rame. Cuman ya sekarang mungkin bedanya lebih padat aja. Pertanyaan kedua, dari perjalanan usaha Bapak ini dari dulu sampai sekarang ada nggak perubahan ekonomi yang paling terasa banget dampaknya ke usaha Bapak ini? Kalau masalah itu udah pasti, karena yang namanya buah atau sekarang kayak plastik atau apa itu pasti ada kenaikan harga. Baik Pak. Pertanyaan ketiga, kalau dari segi penjualan nih, ada nggak sih perkembangan omset dan strategi pemasaran produknya dari mulai ada jualan online kah atau mungkin selalu offline di sini Pak? Kalau di sini kayaknya offline terus deh, karena dari offline-nya itu udah lumayan. Kalau untuk online untuk pegang aja. Oke, baik ke pertanyaan 4. Tapi kan ya mungkin namanya usaha pasti kan ada yang namanya naik turun gitu ya Pak. Kalau boleh tahu ada nggak sih masalah kesulitan yang sering dihadapi sampai sekarang, misalnya dari kenaikan bahan baku, persaingan ataupun kayak hal lain gitu? Kalau kesulitan sih ya pasti dari buah aja, karena buah itu musiman, nggak selalu ada. Jadi buah itu kadang musim, kadang ada. Kalau musim berarti nggak ada buah. Pertanyaan terakhir ya Pak. Oke, kedepannya untuk khususnya buat pemerintah daerah atau pengelola tempat ini, biar pelaku UMKM biar makin maju, menurut Bapak harapannya tuh seperti apa? Sebenarnya cuma satu, kalau bisa BBM itu harus turun murah. Jadi semuanya itu pasti murah. Ya, enak. Terima kasih ya Pak. Malam Bapak. Selamat malam Dengan Bapak siapa? dengan Bapak Ari Kalau boleh Edi. tahu. Ari Edi Prasetyo. Iya. Kalau boleh tahu Bapak jualan apa? Mie ayam plus bakso. Kira-kira udah berapa lama Bapak? Oh, kurang lebih 8 tahun. Kalau perkembangan sektor sekitar sini gimana? Kalau untuk saat ini agak lesu ya perekonomian ya. Untuk saat ini perekonomian agak lesu, daya belinya kurang. Kira-kira ada keluhan atau kekurangan gitu? Dalam arti keluhan apa itu? Penjualannya? Penjualan ya itu tadi, daya beli masyarakat itu menurun untuk kurang lebih sebelum Lebaran sudah mulai berasa menurun sampai saat ini. Pemerintah daerah pelaku UMKM seperti Bapak makin maju atau bagaimana? Menurun untuk saat ini benar kondisinya ya menurun. Ya udah Pak, kasih. Oke, terima kasih juga. Said I'm the